Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga Pak. Ya, walaupun sudah kenal Bu, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya Bu. Nama saya Dewi Bangun. Seperti yang tahu, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Bu angkatan ke-10. Saat ini saya berada pada modul 3.1 Bu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya atas sambutannya, atas kesediaannya yang begitu hangat menerima dan bersedia untuk wawancara ya Bu ya. Ya, langsung saja Bu. Ini pertanyaannya, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya benar juga Pak, memang di sekolah kita Pak sering juga terjadi masalah dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, di dalam ini Pak, sebagai contoh misalnya kami dapati ada seorang siswa yang dimana siswa ini sering tidak masuk sekolah, dan dilihat dari jumlah ketidakhadirannya di sekolah Pak sudah menyalahi aturan 20 lebih dari 25% hari efektif. Jadi sesuai dengan aturan diputuskan sesuai kesepakatan sekolah bahwa sebenarnya siswa ini tidak bisa naik kelas sesuai kesepakatan sekolah. Tetapi setelah kami selidiki latar belakang kenapa seorang siswa ini sering tidak masuk, kami dapati bahwa siswa ini salah satunya tempatnya jarak yang sangat jauh ke sekolah, jarak susah dijangkau, dan juga sering karena situasi hujan, jadi sering juga tidak bisa hadir di sekolah Pak. Jadi sesuai dengan aturan, kalau 25% ketidakhadiran dari jumlah hari efektif tidak bisa naik kelas. Jadi dari kondisi ini Pak, kami juga melihat bahwa dari rasa kita terapkan nilai kebajikan, kita ingin anak-anak ini jangan sampai rugi. Jadi ini juga menjadi suatu permasalahan bagi kami Pak. Itu salah satu contohnya Pak. Jadi ada suatu dilema dalam siswa gitu ya Bu, kalau sesuai dengan peraturan sekolah kalau sudah lewat 25% itu tidak diizinkan untuk naik kelas. Tetapi kalau kita lihat dari nilai-nilai kebajikan, jadi ada hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya Bu ya. Kita ketika rasa sosial kita juga Pak. Ya. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Bu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan seperti yang Bu bilang tadi. Ya Pak, memang ini menjadi suatu permasalahan Pak di dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan dari setiap kasus yang kami hadapi, yang kita hadapi di sini, biasanya Pak, yang pertama dulu setiap permasalahan ini harus kita komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru. Kita komunikasi, kita kolaborasi secara terbuka bagaimana kita mengatasi kasus yang sedang kita hadapi ini dalam pengambilan keputusan. Jadi apapun nanti hasil yang kita dapatkan, keputusan yang kita ambil, setelah kita berdiskusi, berkolaborasi dengan para guru, kita harus komitmen dengan apa yang kita ambil. Jadi intinya Pak, dalam pengambilan keputusan tidak boleh kita sendiri yang mengambil keputusan, harus berkolaborasi, berkomunikasi secara terbuka dengan para guru. Iya Bu, terima kasih Bu. Intinya komunikasi dengan guru ya Bu ya. Iya Pak. Terutama wali kelas BP mungkin Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini bagaimana ya? Nah, yang pernah kami lakukan Pak untuk mengatasi masalah dilema etika, langkah yang kami lakukan pertama Pak, kita teliti dulu kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi. Contohnya permasalahan seperti seorang siswa tadi Pak, kenapa dia sering tidak hadir di sekolah. Nah, jadi kita teliti dulu. Setelah kita dapat apa latar belakang kenapa
dia tidak hadir di sekolah, apa penyebabnya. Nah, baru setelah itu Pak, kita diskusikan, kita bicarakan secara bersama kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, misalnya Pak, kita buat kunjungan terhadap siswa, ke rumahnya, kita jumpai orang tuanya, kita diskusikan bagaimana supaya si anak ini bisa hadir selalu di sekolah. Nah, apa jalan terbaik, kita diskusikan dengan orang tuanya, kita lakukan kunjungan ke rumah si anak. Itulah kira-kira Pak. Ya, Bu, menarik ya Bu, yang langkah-langkah yang Ibu bicarakan tadi. Permasalahannya diteliti dulu gitu ya Bu ya, baru latar belakangnya, baru kita diskusikan kembali dengan guru-guru, baru diambil keputusannya gitu Bu ya. Yang pernah diambil mungkin kunjungan ke rumah gitu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang dibilang tadi, kasus siswa? Kalau menurut saya Pak, setiap kasus itu semua bisa kita selesaikan, asalkan kita, intinya yang paling efektif saya rasa Pak, intinya kita harus berkomunikasi secara terbuka kepada rekan sejawat, kepada guru, dan juga kepada orang tua siswa, supaya setiap permasalahan yang kita hadapi tadi Pak bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Iya Bu. Nah, komunikasi yang iya dengan orang tua juga dan guru juga. Komunikasi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sering dihadapi gitu? Ya, dalam pengambilan keputusan ini memang kadang Pak yang menjadi tantangan, sering pengambilan keputusan yang kita ambil ini kadang mungkin sudah melanggar aturan Pak. Tetapi dalam hal ini kita masih juga melihat dari sisi nilai-nilai kebajikan, rasa kemanusiaan kita, rasa cinta kita terhadap anak-anak kita, rasa toleransi kita masih kita kedepankan Pak. Kita melihat dari sisi itu Pak. Nah, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu kalau dalam penyelesaian masalah yang Ibu lihat gitu Bu? Kalau misalnya Pak, permasalahan itu tidak begitu rumit, jadi bisa langsung kita selesaikan Pak. Tapi kalau misalnya kasusnya agak susah di dalam pengambilan keputusan, maka ini mungkin akan kita jadwalkan Pak. Karena betul-betul harus kita proses apa langkah yang kita ambil di dalam pengambilan keputusan, apa tindakan yang harus kita ambil, harus betul-betul kita selesaikan, kita betul-betul pikirkan Pak, biar dalam pengambilan keputusan ini tidak salah Pak. Ya Bu, terima kasih. Jadi kalau tidak rumit diselesaikan di tempat gitu ya, ya, Pak. Tapi kalau rumit harus kita bicarakan butuh waktu Pak. Ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu lah dalam mengambil keputusan dalam kasus tertentu? Nah, sudah pasti Pak, ada seseorang yang selalu membantu saya di dalam mengambil keputusan. Tidak sedikit banyak pendapat, ide yang diberikan yang menunjang untuk dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Ada seseorang keluarga Pak, keluarga terutama suami saya ikut membantu, turut membantu di dalam menyelesaikan masalah dilema etika ini Pak. Ya, keluarga terdekat ya Bu ya. Ya, keluarga. Nah, dari ini pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah kita diskusikan Bu, yang telah Ibu sampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petiklah dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan ini Pak, kita harus juga berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan, melihat aturan-aturan, juga Pak, intinya kita harus komunikasi secara terbuka, berkolaborasi dalam mengatasi masalah, dan juga Pak, kita melihat bagaimana kondisi permasalahan, siapa yang bermasalah. Kita melihat juga kondisi dari misalnya peserta didik kita yang bermasalah Pak. Ya, terima kasih Bu. Dari saya Bu, saya merasa senang sekali Bu bisa wawancara dengan Ibu. Banyak hal yang saya dapat juga dari Ibu yang selama ini tidak terpikirkan oleh saya setelah kita berdiskusi Bu, wawancara. Jadi ada sedikit yang menambah pemahaman bagi saya Bu. Terakhir ini Bu, Iya ya Pak. terakhir bagaimana perasaan Ibu lah setelah diwawancara seperti ini? Saya senang juga Pak. Bapak wawancara, berarti apa pendapat saya, setidaknya dari pendapat saya, Bapak juga mengerti bahwa masalah dilema etika ini selalu kita hadapi Pak. Jadi intinya Pak, kita sama-sama juga di dalam memecahkan permasalahan dilema etika ini Pak. Ya, terima kasih Bu. Dan selamat siang Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kembali Pak. Sukses Pak.